Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Syarifuddin, NIM 2281131356, kelas A28 semester 5. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan eh, mata kuliah pengembangan media dan bahan ajar PAI di ujian tengah semester yang diampu oleh beliau Bapak Wahyono MPDI. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pelajaran fikih untuk materi makanan halal pada kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. Iya. Tujuan pembelajaran. Siswa dapat memahami dan mengetahui secara faktual dan secara konseptual dengan cara mengamati, menanyakan, serta mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, tentang makhluk hidup ciptaan Tuhan dan kegiatan lain, serta ingin mengetahui benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan sekitar. Baik, langsung ke materi yang dimaksud, yaitu makanan halal. Arti makanan halal. Menurut bahasa, kata makanan berasal dari kata makan, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan al-tam atau al-at'imah, yang artinya makan makanan. Sedangkan yang disebut dengan kata makan sendiri diartikan sebagai suatu aktivitas memasukkan makanan ke dalam tubuh untuk menjaga kondisi dan kesehatan. Kata makan yang berasal dari kata makan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan atau dikonsumsi oleh manusia, baik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan, yang dapat menghilangkan rasa lapar dan memberikan tenaga bagi tubuh manusia yang memakannya. Adapun pengertian menurut istilah, kata halal berasal dari bahasa Arab yang mempunyai makna membolehkan atau memecahkan atau membebaskan dan lain sebagainya. Secara terminologi atau secara istilah, kata halal diartikan sebagai segala sesuatu yang apabila dilakukan tidak mendapatkan hukuman atau dosa. Dengan kata lain, halal dapat diartikan sebagai perbuatan atau segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat agama Islam. Makanan halal diartikan sebagai segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Kemudian, hukum makanan halal. Jangkauan halal dalam hal makanan adalah sangat luas, karena bumi ini diciptakan oleh Allah dengan segala sesuatu termasuk hewan dan tumbuhan yang merupakan sumber makanan bagi manusia. Beberapa ayat dalam Al-Quran menyebutkan tentang ketentuan makanan halal dan perintah untuk mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan haram. Di antaranya adalah ayat-ayat sebagaimana berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke penciptaan langit. Lalu Dia menyempurnakan menjadi 7 langit dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Kemudian di dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakulu mimma razaqakumullah. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba
washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurlah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran Surat An-Nahl ayat 114. Dengan melihat dalil-dalil tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa Allah menghalalkan segala makanan yang baik dan mengharamkan sesuatu yang dapat mendatangkan kemadharatan atau keburukan bagi umat manusia apabila dikonsumsinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 173. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama harrama 'alaikumul mayyata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma ughilla bihi li ghairillah. وَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّاللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atas bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa yuhilla lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Dengan melihat dalil-dalil tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa apa-apa yang telah dihalalkan dan apa-apa yang telah diharamkan mempunyai maksud dan kandungan tertentu demi keselamatan umatnya. Kemudian, macam-macam makanan halal. Ada beberapa unsur macam-macam makanan halal. Yang pertama, halal dilihat dari zatnya. Halal dilihat dari zatnya mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, berasal dari tumbuhan atau binatang yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dijelaskan di dalam Al-Qur'an, hadis, ijma maupun qiyas para ulama. Yang ketiga, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Yang keempat, tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Yang kelima, tidak kotor, najis dan tidak menjijikan. Yang kedua, yaitu halal cara memperolehnya. Pada dasarnya semua makanan adalah halal, dan apabila zatnya halal, maka makanan dapat menjadi haram tergantung bagaimana cara memperolehnya. Makanan halal dapat menjadi haram apabila diperoleh melalui hasil yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Seperti halnya dengan cara mencuri, korupsi, hasil riba dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 88. Kemudian yang ketiga, halal cara memperolehnya. Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara halal, dengan bahan baku yang halal pula,
jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, misalnya alat masak yang bekas digunakan untuk memasak makanan haram, atau bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan, atau juga diharamkan untuk dikonsumsi, maka makanan tersebut bisa menjadi haram hukumnya untuk dimakan. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berhati-hati karena dari zat makanan itu bisa halal, tapi bisa juga ketika dalam pemprosesannya tidak sesuai, maka makanan itu akan menjadi haram. Selanjutnya, halal cara menyajikan atau mengantarkan serta cara menyimpannya. Semua rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa makanan yang baik, contohnya jagung, padi, sagu, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Semua makanan yang berasal dari air laut, semua binatang ternak, ayam, itik, kambing, dan lain sebagainya, hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dibidik untuk berburu, semua jenis binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar. Maka yang kemudian halal cara menyajikan, mengantarkan, serta cara menyimpannya. Adapun makanan yang dihasilkan dan dihalalkan menurut agama atau menurut syariat. Kemudian yang selanjutnya, membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Ada beberapa faktor atau ada beberapa akibat yang mana ketika kita sudah bisa membiasakan untuk mengkonsumsi makanan halal, maka akan mendapatkan sesuatu yang memang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, terhindar dari murka Allah karena menjauhi larangannya. Yang kedua, tubuh kita akan selalu sehat karena yang dimakan adalah sesuatu yang baik dan yang enak serta lezat. Yang ketiga, akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapat curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, akan diberi rezeki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah karena selalu mentaati Allah sebagai wujud rasa syukur. Kemudian menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kebaikan. Kemudian yang terakhir adalah hikmah mengkonsumsi makanan halal. Yang pertama, orang yang senantiasa mengkonsumsi makanan halal akan mendapatkan sebuah karunia kesehatan jasmani dan rohani. Secara ubudiyah, secara ibadah, doa-doa akan cepat dikabulkan, dijauhkan dari siksa api neraka, serta menumbuhkan pertumbuhan jiwa yang baik. Itu saja barangkali tugas yang bisa saya selesaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik hasilnya. Terima kasih. Segala kekurangan mohon maaf. Wal'afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.